Anak saya pernah berbicara dengan saya, ayah sekarang bukan lagi zaman Nabi SAW, jadi jangan kolot dong. Nah, sedangkan saya sudah memberitahu jika Nabi kita memberikan contohnya. Apa yang harus saya perbuat dengan anak saya, juga istri saya yang mengatakan jika zaman sudah berbeda, kita tidak lagi seperti zaman Nabi. Maksudnya nggak usah ikutin Nabi. Ya. Tidak ada istilah mengikuti Nabi SAW itu ketinggalan zaman. Ya. Jadi tanyakan, pasti setiap kalimat yang terucap dalam lisan seseorang ada penyebabnya. Ucapan, perilaku, ya, sikap, semua itu ada penyebab. Setiap teman-teman ingin mendapatkan solusi dari sebuah masalah yang sedang dihadapin, cari tahu sebabnya saja. Perbaikin dari sebab itu. Sekarang yang saya baca di sini permasalahan di kalimat kolotnya. Ya. Baik, tanya anak kita, duduk. Apa yang kamu maksud nak dengan kolot itu? Oh, ayah berjenggot. Yang biasa saya tonton di TV alat cukur jenggot. Nah, itu modern TV. Nggak ada iklan suruh pelihara jenggot. Misal, kita tahu sebabnya kan? Ternyata gara-gara tontonan dia nih. Coba cari tahu sebabnya. Tanya saja. Kenapa kolot? Apa yang kamu maksud dengan kolot? Istri tanya, apa yang dimaksud dengan kolot? Apa sih? Oh, karena saya selalu dibangunin sholat malam. Oh, berarti permasalahannya dia lebih suka tidur malam hari. Obatin di situ. Baik, ini baca nih hadis-hadis tentang fadilah sholat malam. Ini lihat nih, ini. Dijelaskan. Maka insya Allah dengan mengetahui inti permasalahannya, kita akan bisa memperbaiki permasalahan itu dengan izin Allah, gitu kan? Jadi insya Allah nih kalau saya lihat cuma karena masalah kalimat kolot dia saja. Dan pasti ada sebab kenapa anak anda mengatakan itu, kenapa istri mengatakan itu. Dan teman-teman juga saya perlu beritahukan satu hal ya. Bagi ikhwah dan akhwat yang baru sadar, maaf saya bahasakan ini, saya baru mengenal agama, baru taubat di jalan Allah. Jangan antum begitu semangat masuk di pengajian, sudah terasa ada ilmu, ada iman, dan ini tidak pernah kita berbagi ke istri, kepada suami, kepada anak. Lalu tiba-tiba kita ingin mereka seperti kita. Ini nggak mungkin. Ya. Misal gini, kita dulu nggak, jangankan sholat tahajud, sholat 5 waktu masih Senin Kamis, gitu kan? Oh iya, sekarang ikut taklim, masya Allah, sholatnya 5 waktu, iya sudah mulai sholat malam. Istri kita sama dulu, begitu juga modelnya, gitu kan? Baik, sekarang kita ikut taklim sudah paham, dia nggak ikut taklim, kita tiba-tiba mau ngajak dia seperti kita. Gak bisa ini, spontanitas, kecuali dia meniti jalan yang sama. Atau minimal kita berbagi dengan dia ilmunya. Kalau tiba-tiba gara-gara dia tidak mau sholat malam lalu kita langsung menilai dia buruk, gak bisa teman-teman sekalian. Karena memang dasarnya kita dulu sama-sama dengan dia kan. Maka apa yang menjadi penyebab kita bisa meraih hidayah Allah itu, kita juga sampaikan kepada dia. Makanya saya bilang teman-teman sekalian, dan selalu saya ingatkan, jadikan majelis ilmu itu hiburan. Kita selalu menganggap majelis ilmu itu orang-orang tua, orang-orang yang sudah lumpuh. Oh iya, orang yang sudah sakit parah, ke taklim deh. Kalau yang muda-muda di pinggir pantai, ke diskotik, ke bar. Nah, ubah. Majelis ilmu itu hiburan teman-teman sekalian. Hiburan. Kalau tidak terhibur antum, tidak mungkin tidak merasakan ada manfaat, mana mau duduk 2 jam dengarin. Muka saya begini terus dilihat gitu. Orang bosan juga gitu kan. Tapi karena kita jadikan, niatkan ini adalah ilmu, saya bermanfaat. Apalagi kalau dinikmatin, enak aja itu nikmat. Karena ibadah itu punya kenikmatan, dosa juga punya kenikmatan. Tapi kedua kenikmatan ini gak bisa bersatu, seperti minyak sama air. Kalau antum mau nikmatin ibadah itu, harus fokus ke situ dan tinggalkan lawannya. Karena kalau masih berimbang antara pahala, amal soleh dengan dosa, maka kita tidak bisa khusyuk, nggak bisa nikmat ibadah itu. Kapan dia nikmat? Kalau keran dosanya ditutup, ininya ibadahnya terus dikerjain, nanti rate-nya naik. Kalau makin naik, kita makin tutup pintu dosa, nggak lagi nonton TV. Maaf, saya bahasakan ini, yang saya masukkan adalah acara-acara yang tidak baik, gitu kan? Yang sudah jelas-jelas bisa merusak akhlak kita.
Kita tinggalkan, mulai sibuk tadinya cuma baca buku dongeng, kosong, yang tidak ada manfaatnya, baik sekarang baca buku tentang sahabat. Saya kan pernah bilang, coba mulai sekarang terapin teman-teman, setiap malam jangan tidur kecuali baca kisah satu sahabat. Anda laki-laki di sini, jadikan PR. Akhwat kita di belakang sana, jangan tidur kecuali baca satu kisah sahabiat. Setiap malam satu orang, yang ringkas saja. Tinggal ketik sahabat mulai dari Abu Bakar, Umar, sahabat yang jamin masuk surga, pindah ke sahabat semua. Setiap malam jadikan PR. Baca saja, cuman baca kisah mereka. Itu sudah punya pengaruh yang besar. Masalah kiprah mereka di jihad, masalah kiprah itu akan mewarnai kehidupan kita. Nanti itu akan mewarnai teman-teman sekalian. Nah, kalau kadar ibadah kita naik terus, sholatnya tetap yang biasa jantung kerjain. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah Senin Kamis, dan ibadah memang harus dipaksakan konsepnya supaya dia naik. Semua yang antum sendiri lebih tahu. Apa ini keran dosa yang masih terbuka nih? Oh, saya kadang-kadang masih duduk gosip sama teman-teman, tutup. Oh, saya kadang-kadang masih tonton cuplikan ini, baik, ditutup. Apalagi nih kira-kira, kita tutupin semua. Nanti dia akan minimal redah, minimal di situ tempatnya, gitu kan. Apalagi kalau orang itu taubat, ini akan habis dosanya kan. Ini kalau habis dosa ini, rate-nya pahalanya naik. Itu khusyuk sekali itu. Kalau sholat khusyuk, dengar Quran mudah nangis, enak sekali. Dan ini tidak bisa ketemu keduanya. Tapi kalau antum masih mengimbangi keduanya, tidak bisa naik. Makanya syaitan mau selalu berimbang. Apalagi dia mau kalau dosanya orang itu naik. Ya. Ada sebuah hadis begini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW bersabda, kalau seseorang itu akan digoda oleh syaitan, maka syaitan yang akan menggodanya berkata pada teman-temannya yang sepakat untuk sama-sama menggoda, lihat sumber penghasilannya orang ini. Makanannya, minumannya, pakaiannya, pekerjaannya, lihat. Kalau dari sesuatu yang haram, nggak usah repot-repot digoda. Karena sumber itu sudah cukup membuat amalnya nggak diterima. Jadi menghemat energi. Syaitannya hemat energi itu. Nggak usah diganggu orang ini, biarin aja sudah. Karena ibadah yang diikuti dengan pendapatan yang haram tidak akan mendatangkan penerimaan. Karena Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Bahkan kalau ada orang yang sengaja menginfakkan di jalan Allah sumber haramnya, kata Nabi SAW, kalau ada orang memiliki pendapatan yang haram lalu dia infakkan di jalan Allah dan dia didoakan oleh orang yang menerima infak itu, kecuali akan menambah jalan dia ke neraka. Misal pendapatan haram, korupsi, curi, hajikan orang tua, dan orang tua kita doain, tambah jalan neraka tuh. Karena haram, tidak boleh, gitu kan? Ini nggak boleh. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Semua sumber-sumber yang haram yang tutup. Dengan izin Allah akan terbuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita. Dan dunia sebentar teman-teman sekalian. Apa yang mau diraih di sini? Makan cukup, minum, alhamdulillah, ibadah, tunggu mati masuk surga. Udah selesai, simple aja begitu.